Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'da. Oke pemirsa, murid-muridku semua, sobat-sobatku semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjawab, yaitu permintaan dari sobat-sobat semua untuk menerangkan ya dan solusi tentang santet. Jadi saya akan menerangkan pertama itu apa itu santet dan bagaimana solusinya. Ya. Oke, sekarang kita langsung saja. Jadi yang pertama ya, pribadi saya sendiri itu tidak yakin, tidak percaya dengan adanya santet. Saya itu nggak percaya. Saya nggak, artinya itu santet itu sesuatu yang biasa-biasa aja, nggak berbahaya, nggak apa. Apa bahayanya santet? Cuma judul aja sekarang. Jadi itu untuk saya pribadi. Ya. Nah, sekarang keterangan santet. Santet itu apa ya? Ini yang pertama sekali, coba dengarkan. Santet itu barang ya yang dikirimkan oleh seorang dukun untuk mencelakai orang lain. Itu ya cara mudahnya itu, cara jelasnya itu gampanglah, kita disantet oleh dukun itu, kan gitu. Itu santet. Nah, pertanyaannya gini, siapakah yang mengirim santet itu? Siapakah yang mengirim santet itu? Apakah dukunnya? Apakah ada pihak lain yang mengirim santet ke orang yang dituju? Kalau kalian jawabnya seperti apa? Ya, sekarang langsung aja deh. Jadi jawabannya gini. Jadi kronologi santet itu, cara mengirim barang itu, dukun itu memerintahkan kepada budaknya, yaitu setan. Setan yang dikalahkan oleh dukun itu. Nah, setan yang dikalahkan oleh dukun itu, ditundukkan oleh dukun itu, sehingga setan itu nurut untuk disuruh mengirimkan barang, mengirimkan santet ke orang yang dituju. Itu kronologi santet. Nah, sekarang begini. Sekarang kita bandingkan. Bandingkan. Hebat mana antara setan dengan si dukun itu? Berarti hebat dukun itu daripada setan. Sementara setan itu, katakanlah kita bacakan ayat, kita bacakan ayat kursi atau Al-Quran,
Itu setan takut, itu nggak berani. Ya. Contoh gini, ini contoh setan ini, biar Anda itu paham ya. Kita makan ya, baca bismillah. Kira-kira setan ikut makan enggak? Enggak ikut, takut dia sama bismillah. Takut sama bismillah. Nah, kenapa seperti itu makan saja baca bismillah setan itu takut? Kuatnya di mana itu setan? Berarti setan itu lemah. Iya kan? Berarti setan itu lemah, tiada berdaya. Tapi kalau kita baca bismillah, kita tidak baca bismillah, ngawur ya, tidak menyebut asma Allah dalam makan, maka setan akan ikut makan. Itu logikanya itu seperti itu. Nah, sekarang jika ada pertanyaan gini, Pak Ustadz, loh kok itu orang yang suka baca Al-Quran, suka baca sholawatan, suka zikir, kok kena santet? Berarti setan berani dong. Kan begitu. Betul, setan berani. Tapi kenapa berani? Karena orang itu bikin celah untuk apa? Setan itu masuk mengirimkan santet. Apa celah setan itu masuk mengirimkan santet kepada orang yang dituju? Celahnya yaitu orang itu merasa takut. Ya. Orang itu was-was. Maka walaupun kamu ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli baca sholawat, tapi di hatimu masih ada rasa takut, maka jangankan santet, hal negatif sekecil pun akan bisa masuk ke kamu karena kamu penakut. Paham itu? Loh Pak Ustadz, saya harus bagaimana? Takutlah hanya kepada Allah. Paham? Jangan takut kepada siapapun. Santet nggak akan bakal masuk. Berarti solusinya gimana? Untuk menahan santet, satu, jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah. Jangan was-was. Nanti saya kena, nanti saya gini, nanti saya gini, nanti saya gini. Itu namanya was-was. Berarti masih takut kepada setan atau santet, sama dukun, tapi tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi santet yang tepat yaitu jangan takut. Karena memang sombongnya setan, sombongnya dukun itu pasti kalau mau menyantet orang, ya pasti diintimidasi, diancam dulu, diancam orang yang dituju. Awas kamu. Tujuannya apa? Kenapa diancam? Agar mereka tak takut. Paham? Sebenarnya itu cuma geras doang itu. Cuma geras biar kita itu takut. Jadi kesimpulannya, agar kita terhindar dari santet, nggak usah macem-macem lah. Nggak usah takut, gitu aja cukup. Ngapain takut gituan? Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu solusinya. Jangan takut kepada makhluk, tapi takutlah hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsim bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.